Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatiddin rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dalam kesempatan kali ini marilah kita mengkaji tentang berbagai kelompok manusia, berbagai jenis manusia dalam kaitannya dengan taubat. Saudaraku yang berbahagia, sikap-sikap manusia dalam kaitannya dengan pertaubatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala paling tidak bisa dikelompokkan menjadi 4 bentuk atau jenis. Yang pertama, saudaraku yang berbahagia, adalah orang yang tidak menyadari manfaat dari taubatan nasuha. Bahkan sepanjang hidupnya selalu menganggap enteng dan wajar amalan-amalan yang mungkar, amalan-amalan yang keji, yang jahat dan kemaksiatan, sehingga ia pun mati dalam keadaan kemaksiatan. Inilah bentuk manusia yang sebenarnya menderita kehidupannya, baik saat di dunia hingga kehidupan akhiratnya. Mungkin juga ia merasa senang hidup di dunia, namun pasti di akhirat dia akan memperoleh kesengsaraan. Walaupun sa'idun fid dunya, pasti dia akan syaqiyun fil akhirah. Bahkan orang-orang yang senantiasa menjalani kehidupannya dari sejak dia balik hingga matinya senantiasa berbuat kemaksiatan, dia akan menemui kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. Saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Saudaraku yang berbahagia, kelompok orang-orang yang seperti ini digambarkan oleh Allah Ta'ala sebagaimana yang tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 85 dan 86. Mereka diibaratkan seperti orang-orang Bani Israel yang saling membunuh di antara mereka. Orang-orang seperti ini di dalam kehidupannya senantiasa saling membantu satu dengan yang lain dalam hal kejahatan dan permusuhan. Seandainya pun golongan orang-orang seperti ini menjalankan agama, namun hanya yang mereka sukai, kitab suci hanya dipakai sebagian yang memenuhi hawa nafsu mereka, namun mereka mencampakkan sebagian yang lain. Sehingga bagi kelompok ahli maksiat seperti ini, menggunakan agama kitab suci hanya sebagai olok-olok belaka, maka balasan bagi kelompok seperti ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan di dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong. Seandainya pun kelompok ini mengharapkan kebaikan hidupnya di dunia, bahkan barangkali mengharapkan kepada Tuhan untuk memperoleh kebaikan,
Namun sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 200, فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun. Saudaraku yang berbahagia, kelompok yang kedua adalah orang-orang yang lebih kecil dari kelompok yang pertama ini, yaitu orang yang pada awalnya amat suka dan ringan hati, senantiasa melakukan amal kebajikan, namun dalam perjalanan hidupnya, usianya ia tutup dengan amalan keji, akhir hidup yang tragis, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fay'amalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian akan melakukan amalan para penghuni surga hingga jarak dirinya dengan surga hanya tinggal satu lengan. Namun kemudian ketika ajaran-ajaran kitab suci telah ada di depannya, ia malah melakukan amal para penghuni neraka, dan masuklah ia ke dalam neraka itu. Saudaraku ikhwah fiddin rahimakumullah, satu hal yang amat sulit dipindahkan dari seorang yang dapat melihat kepada orang yang buta adalah kesesatan setelah mendapatkan petunjuk dan kedurhakaan setelah menyatakan dirinya bertakwa. Berapa banyak orang mulia yang kapalnya dari tengah laut telah sampai di pantai keselamatan, namun ketika ingin mendarat, ombak hawa nafsu menariknya sehingga seketika itu pula ia tenggelam. Saudaraku yang berbahagia, semua manusia berada di bawah ancaman bahaya ini. Orang bijak menyatakan, tidaklah terlalu aneh orang yang telah hancur, bagaimana ia mati dalam kehancurannya. Namun yang lebih menarik perhatian adalah orang yang selamat, bagaimana caranya ia mempertahankan keselamatannya itu. Saudara-saudaraku, hamba Allah yang berbahagia, dalam kelompok yang kedua ini kita juga bersama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam kelompok ini. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, jenis kelompok yang ketiga dalam kaitannya dengan taubat adalah orang-orang yang menghabiskan perjalanan umurnya dalam kelalaian dan malas melakukan amal soleh atau kebajikan. Tapi kemudian ia tersadar untuk melakukan amal soleh, kemudian ajal menjemputnya. Demikianlah ikhwal yang dinyatakan sebagai orang yang melakukan amalan penghuni neraka, hingga antara dirinya dan neraka hanya berjarak satu lengan. Namun ajaran-ajaran kitab suci telah menuntunnya sehingga ia mau melakukan amalan para penghuni surga, lalu masuklah ia ke dalam surga itu. Saudaraku yang berbahagia, orang-orang yang beruntung ini diantaranya adalah orang yang terbuka matanya sesaat sebelum kematiannya datang, di mana ia menggunakan waktu sempit itu untuk mengumpulkan bekal dengan amal soleh sebagai amal penutup ajalnya. Atau seperti orang yang terbuka matanya ketika kematian menjemputnya, lalu ia sadar untuk melakukan taubatan nasuha dan mati setelah itu. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna syaitana qala wa izzatika ya rabbi la abrahu uhwi ibadaka
ما دامت أرواحهم في أجسادهم قال رب عزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. Sesungguhnya setan itu berkata kepada Allah Ta'ala, dan demi kemuliaanmu wahai Tuhanku, aku akan senantiasa menyesatkan hamba-hambamu selama ruh-ruh mereka masih bersemayam di dalam jasad-jasad mereka. Maka Allah pun menjawab permintaan syaitan ini, dan demi kemuliaan dan keagunganku, aku akan tetap mengampuni mereka selama mereka masih memohon ampunan kepadaku. Saudara-saudaraku, hamba Allah yang berbahagia, dalam sebuah buku diriwayatkan oleh ulama dulu bahwa salah seorang bangsawan yang kaya raya dari sebuah kota yang bernama Basrah berniat mengadakan perjalanan rekreasi dengan sebuah kapal. Bangsawan tersebut membawa serta seorang artis penghibur yang cantik dan merdu suaranya. Untuk menghiburnya dengan menyanyikan lagu-lagu yang diiringi petikan kecapinya di sepanjang perjalanannya, sambil dia berfoya-foya makan dan minum minuman keras. Dalam kapal yang sama, saudaraku, ikut serta seorang pemuda yang fakir yang berperilaku amat soleh. Sesaat setelah si artis menyanyi dengan merdunya, si bangsawan bertanya kepada si pemuda, "Wahai pemuda, apakah engkau memandang suara wanita ini indah?" Maka pemuda itu menjawab, "Ya, sangat indah." Kemudian si bangsawan ini bertanya lagi kepada anak muda tersebut, "Wahai anak muda, apakah engkau dapat menyanyi semerdu itu?" Maka pemuda itu pun menjawab, "Bahkan lebih merdu dari lagu yang merdu itu." Maka saudaraku, mulailah si pemuda ini membaca ayat-ayat Al-Quran, antara lain surat An-Nisa ayat 77 dan 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج musyayyada. Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sebentar, dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Dan kamu tidak akan pernah dianiaya sedikit pun. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Saudaraku yang berbahagia, seketika si bangsawan itu setelah mendengar ayat Al-Quran ini mencampakkan minuman yang ada di dalam gelasnya ke dalam laut, seraya berkata, "Aku bersaksi bahwa ini lebih merdu dari yang pernah aku dengar." Kemudian si bangsawan tadi bertanya lagi kepada si pemuda fakir, "Adakah selain itu?" Maka si pemuda menjawab, "Ya." Kemudian si pemuda ini membaca Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, ternyata bacaan pemuda fakir itu mampu menyentuh hati sang bangsawan. Semua minuman yang masih ada ditumpahkannya ke laut lepas, dan kecapi pun dibantingnya. Bangsawan itu pun selanjutnya bertanya, "Wahai anak muda, masih adakah kesempatan bagiku?" Maka si pemuda menjawab, "Ya." Selanjutnya
Si pemuda itu membaca surat di dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudaraku yang berbahagia, diceritakan dalam kitab itu bahwa setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh pemuda tadi, maka bangsawan itu pun kemudian menangis terseduh-seduh. Dan kemudian setelah itu ia taubat dari segala kemaksiatannya. Dan alhamdulillah, tiada berapa lama setelah dia bertobat kepada Allah Ta'ala, ajal pun datang menjelang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, si bangsawan tadi husnul khatimah. Saudaraku yang berbahagia, inilah gambaran orang-orang yang ditolong oleh Allah Ta'ala untuk dapat bertobat setelah sekian lamanya melakukan kemaksiatan. Namun di akhir kehidupannya ia tersadar dan bertobat kepada Allah Ta'ala. Ikhwah fiddin rahimakumullah. Saudara-saudaraku hamba-hamba Allah yang berbahagia, golongan yang keempat di antara golongan orang-orang yang bertaubat adalah golongan yang paling mulia. Saudaraku yang berbahagia, yang paling mulia dalam bertaubat adalah orang yang menghabiskan seluruh perjalanan usianya dalam ketaatan. Kemudian ketika ajalnya telah dekat, ia terkesiap untuk semakin giat mengumpulkan bekal dan mempersiapkan diri untuk perjalanan dengan amalan yang dapat melancarkan jalannya pertemuan dengan Allah Ta'ala sebagai amalan penutupnya. Saudaraku, Ibnu Abbas pernah berkata bahwa tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, jiwa Rasulullah, saudaraku, seakan semakin menyadari akan menghadapi batas akhirnya. Maka sejak saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin tekun dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan akhirat. Saudaraku yang berbahagia, Ummu Salamah, salah seorang istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, menjelang wafatnya Nabi Muhammad tidak pernah berdiri, duduk, pergi maupun datang kecuali membaca Subhanallah wa bihamdih. Ketika itu aku tanyakan alasannya mengapa, maka beliau menjawab, sesungguhnya aku ingin memerintahkan hal ini. Yang selanjutnya ia membaca surat An-Nasr. Saudaraku yang berbahagia, adalah merupakan kebiasaan Rasulullah SAW untuk beriktikaf 10 hari dalam bulan Ramadan dan sekaligus mengetes hafalan Al-Qur'annya kepada Jibril. Setahun paling tidak 1 kali. Tapi pada tahun menjelang kewafatannya, beliau beriktikaf 10 hari pada bulan Ramadan dan 2 kali mengetes hafalan Al-Qur'annya kepada Jibril. Ia juga pernah berkata, itu aku lakukan karena aku melihat kematianku telah dekat. Kemudian saudaraku, pada saat haji wada, yaitu haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah, yang merupakan haji perpisahan, beliau menyatakan, ambillah contoh tata cara ibadah kalian dariku,
mudah-mudahan aku tidak akan bertemu kalian semua setelah tahun ini. Ia pun banyak memberikan pesan-pesan kepada umat manusia. Orang-orang pun kala itu sudah mengatakan bahwa haji itu adalah merupakan haji wada. Ketika dalam perjalanannya kembali ke Madinah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, "Wahai umat manusia, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia yang pasti akan didatangi seorang utusan Rabbku, yang itu semua harus aku penuhi." Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk berpegang teguh, berpegang erat kepada kitab Allah dan sunnahnya. Saudaraku, beberapa hari setelah kedatangannya di Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Saudaraku yang berbahagia, jika orang-orang yang sudah dikatakan ahli dalam kebaikan masih saja diperintahkan untuk menutup perjalanan usianya dengan memperbanyak amal kebajikan, maka bagaimana dengan perintah yang ditujukan kepada orang-orang yang berbuat kekejian? Seorang penyair berkata, "Bersungguhlah karena usia telah menghadap. Berapa kelalaian ini telah mempersingkat jarak. Hadapilah, semoga kau dapat alasan baru. Berapa kau bangun, hancurkan dan khianati." Saudaraku, hamba Allah yang berbahagia, ada cerita tentang beberapa orang ahli ibadah yang tengah menderita sakit. Maka ketika itu ia menjelaskan jenis-jenis obat yang harus ia minum. Saudaraku, orang soleh ini di dalam tidurnya seolah-olah bermimpi bahwa obat yang telah dia minum mendatanginya dan bertanya kepadanya, "Apakah engkau meminum obat sementara kenikmatan yang banyak telah siap menunggumu di jannah atau di surga?" Maka seketika ia terjaga dengan tubuh yang menggigil ketakutan. Maka tiada lama setelah itu dia pun terus-menerus beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan karena takdir Allah Ta'ala, dia pun meninggal dunia. Suatu kisah lagi adalah tentang seorang laki-laki yang telah lama mengurung diri dan tekun beribadah. Pada suatu malam ia bermimpi ada seorang yang bertanya kepadanya, "Wahai fulan, Rabbmu akan memanggilmu, maka bersiap-siaplah engkau. Pergilah melakukan ibadah haji, dan engkau takkan pernah kembali." Kata-kata itu pun dipegangnya, lalu ia pergi haji. Kemudian di tengah perjalanannya, orang ini meninggal dunia. Seorang penyair berkata, "Bersiaplah untuk sesuatu yang pasti, kematian yang harus bagi setiap abdi. Relakah engkau menjadi teman sebuah golongan? Mereka berbekal, tapi kau tak membawanya di tangan." Saudaraku yang berbahagia, saat-saat yang terus bergulir dalam kehidupan anak manusia adalah kemungkinan-kemungkinannya didatangi oleh kematian. Bahkan saudaraku yang berbahagia, setiap nafas kita yang kita hembuskan suatu saat juga akan dihentikan oleh Allah Ta'ala. Maka seorang penyair berkata, "Kau tak bisa selamat dari ancaman mati dalam setiap kerdipan mata dan hembusan nafas, meski kau telah berusaha menghalangi, meski dengan kau memasang hijab ataupun pelindung." Saudaraku yang berbahagia, Luqman Al-Hakim, salah seorang yang bijak, menasihati anaknya, "Wahai anakku, janganlah engkau menangguhkan untuk bertaubat, karena kematian datang secara tiba-tiba." Saudaraku, hamba-hamba Allah yang berbahagia, orang bijak juga menyatakan,
Janganlah engkau menjadi orang yang mengharapkan akhirat tanpa sebuah amal pun, dan menangguhkan taubat karena angan-angan yang terlalu tinggi dan terlalu panjang. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, maka marilah kita menyadari betul ini. Kita mestinya menginginkan kita berada di barisan menjadi anggota kelompok orang-orang yang mulia ini, yang senantiasa zikrul maut, menyadari bahwa setiap saat kita bisa mati. Maka marilah kita setiap saat ada ajakan-ajakan untuk beramal soleh, kita sambut dengan antusias dan penuh kegembiraan. Saudaraku yang berbahagia, orang-orang salaf juga menyatakan, jadilah orang-orang yang bertaubat pada pagi maupun sore hari. Ucapan ini adalah sebuah petunjuk kepada orang mukmin untuk selalu bertaubat pada pagi maupun sore hari, karena ia tidak tahu kapan kematian itu datang menjemput. Jika pada pagi hari ia tidak bertaubat atau pada sore harinya, maka ia berada di ujung tanduk, lantaran perasaan takutnya untuk bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan tidak bertaubat. Yang karena tidak bertaubat itulah ia harus berdiri dalam golongan orang-orang yang zalim. Saudaraku yang berbahagia, hendaklah kita senantiasa khawatir dengan apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, menangguhkan taubat ketika masih muda adalah sebuah tindakan yang tidak baik. Tapi bila itu dilakukan pada saat semua telah beruban, pada saat mata kita telah rabun, pada saat pendengaran kita telah tuli, pada saat tubuh kita telah lemah, maka itu akan semakin tidak baik lagi. Saudaraku yang berbahagia, harapan kita semua mestinya kita adalah termasuk ke dalam kelompok yang keempat ini, yaitu yang sepanjang perjalanan kita senantiasa bertobat kepada Allah Ta'ala, sehingga kita akan beroleh keberuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar engkau memperoleh kesuksesan, keberuntungan dan kemenangan. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, demikianlah kajian kita untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mengantarkan kita kepada sebuah bentuk kesadaran dan sebuah permintaan kepada Allah Ta'ala, sehingga kita bisa selalu bertaubat kepadanya. Mudah-mudahan di dalam majlis ini diberkahi oleh Allah Ta'ala, dan apabila ada kekeliruan dan kesalahan dimaafkan olehnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.